kita mendengar sebuah kata disiplin, bagi sebagian orang akan mengaitkan bahwa disiplin itu adalah tata tertib, aturan, bahkan kepatuhan. Tetapi ada juga kebanyakan orang bahwa disiplin itu sering dikaitkan dengan hukuman. Padahal disiplin dan hukuman merupakan dua kata yang berbeda, di mana disiplin itu tidak identik dengan hukuman, sementara hukuman akan menimbulkan sebuah ketakutan. Saya, Endi Sarhondi, CGP Angkatan 3 Kabupaten Kuningan, akan mencoba menerapkan sebuah budaya positif atau disiplin positif di kelas saya melalui keyakinan kelas, di mana saya akan membuat keyakinan kelas itu bersama para murid saya, sehingga murid saya bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan yang selama ini mereka impikan. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga pada kesempatan kali ini kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak mau ngecek hadirin terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Zahra sama? Ya. Zahra kemana? Ada yang tahu? Izin? Ya? Oke. Semoga pada pertemuan yang akan datang, Zia sama Zahra bisa berkumpul kembali dengan kita semuanya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum belajar tentunya mari kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu doa akan dipimpin oleh Abdan. Kepada Abdan dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik, kata-kata penyemangatnya adalah semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya Bapak akan memberikan sebuah permainan atau ice breaking supaya kalian itu tidak ngantuk, selalu senang pikirannya. Permainannya begini. Bapak akan menyebutkan nama hewan. Nanti kalian harus menyampaikan lagi, menunjuk temannya lagi untuk menyebutkan nama hewan sesuai huruf belakangnya. Misalkan harimau, huruf belakangnya apa? U. Berarti bisa ular, bisa unta. Bisa dimulai? Bisa. Konsentrasi, harus cepat. Harimau, Bapak tunjuk Sinta. Udang. Mau nunjuk siapa? Indri. Udang. Gajah. Mau nunjuk siapa lagi? Kaila. Harimau. Siapa mau nunjuk siapa?
Devina? Ulat. Ulat. Baiklah, cukup ya. Nanti Bapak kasih lagi di akhir pembelajaran. Baik, supaya kelas ini berjalan dengan suasana yang menyenangkan, Bapak ingin membuat tentunya bersama kalian tentang keyakinan kelas seperti apakah yang kalian akan tulis nanti di kertas yang akan Bapak bagikan. Nanti keyakinan kelas tersebut menjadikan sebuah ukuran untuk menciptakan kelas kita yang menyenangkan dan kelas kita yang selama ini menjadi sebuah kelas impian. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Paham. Sebelumnya Bapak bagikan dulu masing-masing satu ya. Di kertasnya kasih nama masing-masing, nama kalian tentunya. Nanti akan terpampang di sini di keyakinan kelas kita kelas 4. Ayo silakan tuliskan. Yang sudah siapa? Oke, langsung silakan untuk menempelkan di sini. Dari Aldi dulu silakan. Aldi tempelkan di sini. Silakan keyakinan kelasnya tempelkan. Yang rapi, sip. Terima kasih. Evan, silakan tempelkan di sini keyakinan kelas. Di sini silakan. Nanti semuanya akan menempelkan di kertas yang sudah Bapak sediakan. Oke, terima kasih para kalian yang telah menuliskan keyakinan kelas kita masing-masing. Semoga keyakinan kelas yang telah kita buat bersama bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian kita di kelas 4 ini. Gak apa-apa. Di sini bisa di sini. Di sini. Ya, di sini. Silakan. Oke, siap. Ya, boleh di sana nggak apa-apa. Boleh. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru semuanya, izinkan saya berbagi dengan apa yang sudah saya pelajari selama 3 bulan ini terkait tentang program guru penggerak, dan juga hal ini sebagai tugas untuk berbagi atau berkolaborasi, juga di dalamnya kita bisa berdiskusi. Baiklah, ibu-ibu guru semuanya, bahwa untuk yang pertama saya mempelajari di modul 1.1 yaitu tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa filosofi KHD untuk guru yaitu harus mengedepankan trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ingar Sasutrono, yang kedua Ingmadia Mangkukarso, yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Berarti guru sebagai penuntun dan suri tauladan bagi peserta didik dalam membangun karakter peserta didik. Pertanyaannya, apakah kita selama ini lebih banyak menuntun atau lebih banyak menuntut? Tetapi kalau kita membicarakan dua hal itu, kebanyakan masih, termasuk saya tuh ya, masih kebanyakan menuntut. Kenapa? Karena di akhir pembelajaran murid pun juga terkait dengan nilai yang mereka peroleh. Tetapi pada dasarnya adalah kita harus lebih banyak menuntun. Harus lebih banyak menuntun, karena ini untuk
penumbuhan nilai karakter peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena itu guru diibaratkan seperti petani yang sedang menanam benih-benih, dan tugas seorang petani adalah bagaimana cara menumbuhkan tumbuhan tersebut supaya tumbuh dengan baik. Selanjutnya di modul 1.2 ada nilai dan guru penggerak. Saya yakin semuanya juga adalah guru penggerak, dan harus mempunyai nilai-nilai, diantaranya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan tentunya pembelajaran yang terpusat pada murid. Adapun 6 peran guru penggerak dalam program Merdeka Belajar, yaitu ini ada di modul 1.2 ya. Yang pertama, mendorong peningkatan prestasi akademik, tentunya akademik murid. Yang kedua, mengajar dengan kreatif, artinya guru mampu mengoperasikan sebuah metode atau sumber belajar yang kita bisa manfaatkan untuk menumbuh kembangkan atau untuk supaya proses pembelajaran itu dapat menyenangkan dan berpusat pada murid. Di antaranya bisa kita seminggu sekali atau seminggu 2 kali memakai Infocus ataupun sumber media yang kira-kira membuat anak nyaman. Yang ketiga, mengembangkan diri secara aktif, baik itu di komunitas praktisi semacam KKK dan sebagainya, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Yang kelima, menjadi pelatih atau coach bagi guru lain. Yang keenam adalah menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Yang terakhir di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Yaitu merupakan kebiasaan baik yang mendukung tumbuh kembang peserta didik, sehingga sekolah perlu menyediakan lingkungan positif agar sekolah itu aman dan nyaman, mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka belajar, mandiri, dan bertanggung jawab. Sampai di sini silakan ada yang bertanya berkaitan tentang budaya positif. Silakan, kalau misalkan ada yang bertanya, kita diskusi saja tentang budaya positif. Ya, silakan. Silakan. Ini Pak, tadi kata Bapak budaya positif itu merupakan kebiasaan yang baik yang mendukung tumbuh kembangnya peserta didik. Betul. Nah, sehingga sekolah itu perlu menyediakan lingkungan positif yang aman dan nyaman. Betul. Nah, sekarang yang saya akan tanyakan itu bagaimana cara membangun disiplin positif melalui nilai-nilai dari kebaikan tersebut. Ya, terima Boleh, kasih. Pak? Oh, silakan. Satu lagi. Jawaban. Boleh punya, boleh. Silakan yang pendapat, silakan. Tadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Brenda yang barusan disampaikan. Mungkin dengan membangun budaya itu dengan memberikan suri tauladan yang nyata artinya. Terus yang keduanya mengembangkan dan menegakkan nilai-nilai sekolah dalam lingkungan sekolah tertentu. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dan pada teman-teman yang sudah memberikan jawabannya. Jadi budaya positif itu bagaimana membangun disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan, seperti bagaimana menumbuhkan karakter murid, terus bagaimana menumbuhkan gotong royong, kemandirian, kebinekaan, dan sebagainya. Maka di setiap kelas itu guru dan murid itu harus ada sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apakah? Contohnya misalkan, jadi beda ya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau misalkan peraturan itu lebih identik kepada hukuman, tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih mengembangkan, kita mengarahkan bagaimana penumbuhan karakter murid ketika proses pembelajaran. Seperti contohnya keyakinan kelas, kita tawarkan saja kepada murid tersebut mau apa di kelas ini supaya kelas ini menjadi nyaman dalam belajar, seperti itu. Misalkan Pak harus saling menyayangi, misalkan seperti itu. Nanti di setiap kelompoknya, tetapi murid itu dikasih kertasnya oleh kita seorang-seorang. Nanti
mereka menuliskan dengan arahan kita harus seperti ini keyakinan kelas, maka nanti ada yang menuliskan misalkan Pak harus gotong royong, Bu harus saling menyayangi, Bu harus saling menghormati, Bu ketika belajar itu harus memperhatikan. Nah itu bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Kalau itu sudah disepakati, maka murid dan guru itu harus sama-sama menjalankan supaya proses pembelajaran itu dapat terwujud dengan baik. Nah, setelah itu bagaimana kita memposisikan posisi kontrol seorang guru jika ada murid yang melanggar misalkan. Nah, ini yang sudah saya praktekkan ya. Apakah posisi kontrol itu sebagai penghukum, terus apakah kita itu sebagai pembuat orang yang bersalah, apakah posisi kontrol kita itu sebagai teman untuk murid, apakah posisi kontrol kita sebagai pemantau, atau apakah posisi kita sebagai manajer. Silakan saja Ibu pilih gitu ya. Tetapi yang saya sudah lakukan yang cocok untuk posisi kontrol menerapkan budaya positif melalui disiplin positif, yaitu posisi kontrolnya sebagai manajer. Artinya ketika anak melakukan kesalahan itu harus dipanggil di ruangan terpisah, di mana di ruangan terpisah itu kita akan menggali informasi-informasi kenapa anak itu melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan dulu masalahnya apa, terus hal-hal apa yang harus dilakukan selanjutnya supaya hal ini tidak terulang lagi. Nanti si murid sendiri yang akan menjawabnya. Di situ nanti ada semacam perjanjian, tapi posisi kita adalah sebagai manajer saja. Jadi jangan menghukum anak itu, menjudge anak itu di tempat umum atau di depan teman-temannya. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufik. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam sekolah kita masing-masing, di kelas kita masing-masing. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.